langsung yang KSFTB dengan berkenan Prof untuk bisa silakan Prof. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua beserta seluruh jajaran pimpinan STIKES yang saya hormati, saudara-saudara mahasiswa baru, saya ingin menyampaikan selamat. Anda bergabung dengan STIKES Angsa Husada. Kampus ini bukan hanya yang terbaik di Kota Garut, tetapi juga salah satu kampus terbaik di Jawa Barat. Anda orang-orang yang cerdas, Anda orang-orang yang luar biasa memilih STIKES Angsa Husada. Tidak semua orang bisa masuk ke kampus ini. Buktinya dari sekian ribu yang daftar, hanya 900 dan Anda bersyukur bisa diterima di STIKES. Karena itu, kenapa saya mengatakan Anda luar biasa? Anda tidak salah memilih STIKES karena kampus inilah yang akan membawa kesuksesan masa depan Anda semua. Sehingga mulai sekarang, bukan besok, bukan lusa, apalagi nunggu lulus. Cita-cita Anda hanya satu, kalau belajar di STIKES untuk jadi orang, untuk jadi itu masalahnya. Anda kuliah di STIKES untuk jadi orang? Betul amat atau? Ada pertanyaan yang perlu Anda jawab. Apakah Anda kuliah di STIKES keinginan sendiri? Itu ayah menyiku. Apakah Anda kuliah di STIKES disuruh orang tua? Tidak. Itu kalau dibiayaan. Apakah Anda masuk ke STIKES karena Anda pesimis tidak akan diterima di kampus lain? Ayah mengira oke jadi. Ada nggak yang milih STIKES tanpa memilih kampus lain? Makanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan 200. Ada nggak yang memilih STIKES karena tidak diterima di kampus lain? Ini udah prestasi unggul. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang memilih STIKES tanpa memilih kampus yang lain. Saya juga mengucapkan selamat bagi Anda yang tidak diterima di kampus lain dan memilih STIKES. Sejatinya, orang yang testing di kampus yang lain kemudian tidak diterima dan dia testing di kampus ini diterima, itu menunjukkan semangat Anda yang luar biasa. Jadi nanti kalau Anda tidak lulus 3 tahun diploma 3, tidak lulus 4 tahun untuk S1, masih disediakan 4 tahun untuk S1 dan 3 tahun untuk D3. Kenapa jadi ngadongeng? Ya sieur gitu. Jadi kalau waktu 3 tahun, manfaatkan 3 tahun. Kalau waktu 4 tahun, manfaatkan 4 tahun. Saya ingin menyampaikan ke Anda bahwa untuk jadi sukses itu mudah apa sulit? Buktinya gue apa sukses, sudah sulit. Pinter, terus jadi nggak? Gue pinter. Bukan gue apa, gue pinter. Untuk jadi sukses itu butuh perjuangan apa tidak? Butuh. Untuk jadi sukses itu butuh pengorbanan apa tidak? Butuh.
untuk jadi sukses itu butuh belajar ke orang lain yang sukses apa tidak? Hati-hati pertanyaan saya yang terakhir. Apakah untuk jadi orang sukses perlu belajar ke orang yang gagal? Mana yang jawab untuk jadi orang sukses kadang-kadang butuh belajar ke orang yang gagal? Mana? Angkat tangan. Butuh dong. Yang pertama kali angkat tangan, kacamata ke depan. Yuk silakan maju ke depan. S1 keperawatan ya? Namanya siapa? Dan asal? Dari kota. Orang dari kota jalan Guntur mah aku apa posisi? Dari kota mah alun-alun tahu. Oke, dari jalan Guntur. Tadi pertanyaan saya apa? Kita perlu belajar orang gagal untuk menjadi sukses. Perlu. Karena orang gagal berarti orang yang sudah berpengalaman dalam menghadapi tantangan. Oke. Iya, pertanyaan saya, kenapa kita perlu belajar ke orang yang gagal supaya kita jadi sukses? Karena orang gagal adalah orang yang sudah berpengalaman, sehingga gagal adalah hasil dari apa yang telah dia capai. Dan kita sebagai orang yang akan menghadapi jalan yang sama, maka bisa belajar kepada orang yang sudah berpengalaman. Ya, bagus, bagus. Pertama, nanti Anda akan mengalami sebuah peristiwa pada saat ditanya oleh dosen. Siapa yang punya pendapat silahkan ke depan. Anda masuk ke depannya saja sudah berhasil, itu sudah sukses. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang harus saya katakan takut salah, masa bodoh dengan salah. Tapi justru dengan kesalahan kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak salah. Setuju? Yang sini nggak setuju? Apa yang Anda setuju? Apa yang Anda setuju? Sini. Ayo. Ada yang setuju. Berdiri. Berdiri. Berani. Kita berani. Urusan benar ada dosen. Urusan salah dosen yang akan memperbaiki. Tetapi pada saat Anda tidak Punya keberanian untuk datang ke depan dan menyampaikan gagasan, maka dosen tidak bisa memperbaiki gagasan Anda yang salah. Karena Anda punya keyakinan dosen Stikes akan mengantarkan kesuksesan pada Anda semua. Amin. Nah, gitu maksudnya yang nanya, yang gitu. Amin, baiklah gitu. Betul. Dosen itu akan membawa Anda menjadi orang yang sukses. Dosen itu akan memperbaiki kesalahan Anda pada saat Anda belajar di Stikes. Ini beda boleh gini dulu ya, beda gini di dosen ini. Berarti apa ini? Dia tidak keperawatan. Perlu belajar dari orang yang gagal? Mending belajar dari orang yang gagal atau mending belajar dari orang yang sukses? Mending ke yang gagal, mending ke yang sukses? Oke. Kalau Anda nanti ingin punya suami, ingin pilih suami yang baik, bagus tapi miskin, atau Anda ingin pilih suami yang kaya tapi pelit? Kakek kaya begitu, ayah anu banget tapi kaya. Kalau ada pilihan, ada calon suami yang kaya tapi pelit, minta ampun. Oh, ada yang baik, begitu Anda katakan, nanti Mas naik ojek, ngapain naik ojek, beli motor?
kita beli motor, ngapain beli motor? Sebagus-bagusnya cuma kehujanan, beli mobil. Mas, kita kontrak di mana? Ngapain kontrak? Beli rumah. Begitu suaminya ditanya, kapan mas? Nanti. Kalau sudah punya duit. Ya nanti kalau sudah punya duit. Jadi yang Anda pilih yang mana? Yang kaya pelit atau yang bager miskin? Ya. Saya percaya di sini ini ada Pak Ustadz Taufik. Anda akan dididik bagaimana cara memilih calon pasangan. Sebab kemarin waktu saya memberikan pendidikan pra-jabatan di pegawai-pegawai di Bandung, pada saat saya kasih pilihan, mau pilih yang bager tapi miskin, yang kaya tapi pelit. Jawabannya sangat mengagetkan. Dan untung dia bukan istri saya. Apa jawabannya? Saya akan milih kaya walaupun pelit, minimal aya paukeun. Mungkin begitu. Kan uang suami, uang istri, bro. Uang suami, uang istri. Uang istri? Wah, ini dari apa? Uang suami, uang istri, uang istri, uang kematian. Ya baik. Ada yang mengatakan kalau kita mau sukses, ya jalannya kuliah. Tapi mungkin Anda akan mengatakan, Pak, ada yang sukses tapi juga tidak kuliah. Betul nggak? Saya akan selalu bertanya dalam dua pilihan. Apakah Anda setuju dengan yang tidak kuliah sukses atau Anda setuju dengan yang kuliah tapi sukses? Siapa namanya? Ya, ya, sukses kuliah atau sukses tidak kuliah? Dua-duanya mana? Sukses kuliah. Kalau Anda mengatakan sukses tidak kuliah, buktinya Anda sekarang sudah di sini. Dan duit mau dibalik deui kamu enggak keluar. Iya. Dan kalau Anda sudah kuliah, tidak ada kata lain selain sukses. Tidak boleh memilih gagal. Kenapa? Kalau Anda gagal, tidak akan ada yang tanggung jawab dengan kegagalan kalian. Rasakan waktu di SMA? Kalau nilai kecil, datang ke rumah gimana? Nangis, nangis ngobat, dimarahin. Kalau nilainya bagus, dipuji. Anak mama, anak papa. Oke, jadi akan milih mana? Anak mama, anak papa? Saya bapak mana yang bisa menentu? Pilih yang sukses. Oleh karena itu, untuk menjadi sukses itu, yang pertama, manfaatkan masa PPS ini. Program pengenalan studi. Anda prodi apa? Analis. Tanya ke ketua prodi, tanya ke dosen prodi, saya kalau lulus jadi apa? Sudah tahu? Belum? Oh, jadi tukang bakso. Oh, tukang bakso. Analis bakso. Kebidanan. Bidana ngomong iya tuh ya. Ya mah papa ngaji. Kebidanan. Kalau anak lulus nanti kerja jadi apa? Tuh kan siapa mau jadi bidan? Oke. Kalau jurusan keperawatan, Anda lulus kerja jadi apa? Oke. Analis kesehatan kalau Anda kerja jadi analis. Farmasi kalau Anda lulus jadi kumaha ujung-ujung kamu lulus farmasi jadi apa kan? Jadi naon? Jadi dari mana? Jadi apa? Jadi apa Tete? Jadi apa? Tahu? Teh?
TPK. TPK apa artinya? Tenaga teknis kefarmasian. Ulah hayang lulus diploma dulu tiba-tiba jadi apotek. Nanti yang lulusan profesi apotek kan nggak bisa kerja. Ya, jadi diploma 3 masuk ke S1, masuk ke apoteker, jadilah apoteker. Ini apa? S1 perawatan. Kerjanya jadi apa? Asal dari seksi keringnya, nggak jawabnya langsung perawat. Analis kesehatan udah bikin udah jadi ngomong. Oke. Anda jadi analis, Anda jadi tenaga teknik kefarmasian, Anda jadi perawat, Anda jadi bidan dan sebagainya. Itu merupakan pekerjaan. Tapi pertanyaannya, Anda pahami nggak pekerjaannya apa saja? Perawat kerjanya apa saja? Perawat. Farmasi pekerjaannya mengasih. Bukan. Iya. Oleh karena itu, kesempatan semacam ini nanti Anda akan bertemu dengan ketua prodi, tanyakan, perawat itu apa kerjanya? Apakah hanya pasang infus, cabut infus, ngelap keringat, atau nyiram pasien? Macam-macam pekerjaan yang perlu ditanyakan. Kalau pekerjaannya Anda lulus jadi perawat, jadi bidan, jadi ngurus obat-obatan dan sebagainya, maka mau tidak mau pasti ada sebuah kompetensi yang perlu Anda miliki. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan yang perlu Anda pahami. Mana operator? Ya, sudah lewat aja itu. Terus bahwa